Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas sekarang tentang debt reporting, terutama tentang reporting itu sebenarnya apa, kemudian fungsinya apa atau tujuannya apa, kemudian sebenarnya nilai urgensinya itu seperti apa. Debt reporting adalah sebuah teknik peliputan dan pelaporan dalam konteks jurnalistik sebagai pelaporan yang bersifat mendalam, lengkap, juga komprehensif. Debt reporting ini menjadi penting karena debt reporting akan memberikan gambaran tentang why, mengapa sebuah peristiwa itu terjadi, mengapa peristiwa itu berkembang, mengapa peristiwa itu tidak mudah untuk diselesaikan. Debt reporting juga menggambarkan tentang bagaimana solusi yang harus dilakukan. Debt reporting juga menggambarkan tentang bagaimana tindakan yang sudah dilakukan. Bahkan debt reporting bisa mengkomparasi satu keadaan dengan berbagai keadaan di tempat lain, termasuk solusi yang sudah diambil oleh pihak-pihak yang lain dalam kasus yang sama. Debt reporting adalah teknik pelaporan yang bersifat mendalam, lengkap dan komprehensif. Debt reporting punya tujuan dan fungsi yang sangat urgen di dalam dunia kemediaan. Debt reporting yang pertama punya tujuan untuk mengungkap tentang latar belakang sebuah peristiwa, sehingga diharapkan dengan pengungkapan latar belakang itu, masyarakat atau halayak media menjadi tahu tentang akar penyebab dari sebuah kejadian atau akar penyebab dari sebuah masalah. Dengan debt reporting dari sisi latar belakang, ini akan membahas tentang sebab-sebab dari sebuah peristiwa itu terjadi, termasuk faktor-faktor yang memberikan dukungan terjadinya peristiwa tersebut. Tujuan debt reporting yang kedua itu untuk memberikan gambaran tentang sebuah peristiwa atau kejadian secara lengkap, sehingga masyarakat tidak berpikir hitam putih, masyarakat tidak sekedar menyalahkan, atau masyarakat tidak sekedar menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi debt reporting memberikan gambaran yang lebih lengkap, komprehensif, itu dalam konteks bagaimana sebuah peristiwa itu memberikan wawasan yang luas. Karena dalam debt reporting akan dilihat dari banyak aspek, sehingga sebuah kejadian atau sebuah fenomena yang cukup monumental itu akan dilihat dari banyak sisi, sehingga kita bisa melihat nanti tentang sumber-sumber masalah yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa, kemudian bagaimana kira-kira solusi yang bisa dilakukannya, tentu dengan tinjauan dari berbagai perspektif juga. Tujuan yang ketiga dari debt reporting adalah untuk memberikan solusi. Karena banyak sebuah peristiwa yang terjadi tetapi hanya sebatas informatif. Banyak sebuah peristiwa yang terjadi tetapi sebatas memberikan wawasan, memberikan gambaran tentang kejadian itu. Tetapi tidak sedikit berita yang disampaikan tidak selesai sampai kira-kira solusinya apa, kira-kira alternatif yang bisa diambil untuk pemecahan masalah itu apa. Tidak banyak berita yang menggambarkan semacam itu. Maka debt reporting mengambil posisi di sana. Dari sebuah kejadian, sebuah peristiwa, itu akan dicarikan solusi. Tujuan yang keempat dari debt reporting itu memberikan komparasi atas sebuah peristiwa di waktu yang berbeda atau di tempat yang berbeda. Ini menjadi penting agar bagi pihak-pihak tertentu yang bertanggung jawab atas masalah tersebut, terutama untuk memberikan solusinya, maka ada perbandingannya, ada gambaran antara satu negara dengan negara lain, satu tempat dengan tempat yang lain, atau satu waktu dengan waktu yang lain, sehingga bisa memberikan kira-kira mana yang paling efektif. Apakah solusi dari negara A, negara B, negara C, atau di waktu sekian, waktu sekian, sehingga nanti yang paling efektif yang mana. Atau mungkin juga dengan memberikan komparasi kita akan memberikan solusi yang paling bagus, karena dari berbagai
solusi yang dimunculkan nanti akan tergambar dengan cara komparatif, itu kira-kira mana yang paling tepat untuk kemudian diadaptasi atau juga ditambah atau dikurangi sehingga bisa efektif di sebuah tempat atau di sebuah waktu. Tujuan deep reporting yang kelima adalah untuk melihat keterkaitan berita satu dengan berita lainnya. Contoh sederhana begini, kalau kita misalnya melihat satu berita, kemudian kita baca berita itu, dan di dalamnya kita memprediksi atau menduga ya, ada hubungannya dengan berita yang lain, bisa kita melakukan deep reporting. Contoh sederhana misalnya, ada berita di koran itu tentang tingkat perceraian yang sangat tinggi di suatu daerah. Nah, kita bisa dengan deep reporting itu jangan-jangan tingginya tingkat perceraian di suatu daerah itu karena mungkin tumbuh berkembangnya dengan pesat media-media sosial, sehingga muncul terjadinya perselingkuhan-perselingkuhan yang kemudian memunculkan tingkat perceraian yang tinggi. Atau mungkin kita baca berita lain tentang kenaikan pendapatan pada pihak tertentu, baik istri atau suami. Ketika ada kenaikan pendapatan, tetapi di berita lain tingkat perceraian meningkat, jangan-jangan ada hubungannya antara pendapatan yang meningkat dengan tingkat perceraian yang tinggi. Nah, deep reporting bisa melakukan pendalaman yang lebih jauh tentang keterkaitan berita tersebut untuk digali lebih mendalam. Ada atau tidak itu akan dibuktikan dalam bagaimana kita mendapatkan data dan fakta dari hasil reportase kita di lapangan. Ini menjadi penting karena seringkali kita dalam pemberitaan straight news hanya mengungkapkan berita-berita secara terpisah. Tidak ada keterkaitan satu dengan keterkaitan berita lainnya. Nah, maka deep reporting mengambil posisi keterkaitan berita satu dengan berita lainnya sehingga bisa menghasilkan satu berita yang komprehensif. Benar atau tidaknya itu tergantung pada bagaimana kita nanti akan menemukan data di lapangan. Tujuan yang keenam deep reporting adalah menggali ada apa di balik sebuah peristiwa. Deep reporting berbeda dengan investigative reporting yang menggali tentang siapa di balik peristiwa, who. Sehingga dalam deep reporting yang digali bukan siapa di balik peristiwa, tetapi ada apa di balik sebuah peristiwa. Ini dalam deep reporting menjadi hal penting karena seringkali peristiwa yang berulang, peristiwa yang terjadi tidak pernah selesai, maka akan digali sebenarnya ada apa di balik peristiwa itu. Contoh sederhana misalnya, setiap hujan hampir dapat dipastikan akan banjir. Setiap kemarau hampir dapat dipastikan kita kesulitan air. Nah, dengan deep reporting kita ingin menggali ada apa di balik peristiwa tersebut. Ketika hujan, selalu terjadi banjir. Ketika kemarau, selalu terjadi kekeringan. Ada apa sebenarnya? Ada problem apa? Sehingga dengan deep reporting kita akan menggali tentang fakta-fakta dan data-data yang menyebabkan peristiwa itu tidak pernah selesai. Sehingga deep reporting nanti ujungnya akan memberikan solusi yang terbaik ketika hujan yang biasanya banjir itu menjadi tidak banjir. Ketika kemarau yang biasanya kekeringan menjadi tidak kekeringan. Deep reporting itu adalah teknik pelaporan yang sangat penting dalam konteks jurnalistik. Karena selain memberikan informasi, mengedukasi, tetapi juga yang terpenting adalah memberikan solusi atas sebuah masalah dengan mengangkat dan menggali ada apa di balik sebuah peristiwa dengan menawarkan apa yang akan diberikan kepada pihak terkait. Bagaimana solusinya yang harus diselesaikan. Itu yang terpenting dalam deep reporting. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.